Akibat maraknya kasus pengambilan paksa jenazah terkait COVID-19, Kapolri Jenderal Idam Aziz menerbitkan surat telegram kepada jajarannya yang menandatangani kabar hakam Polri. Surat telegram Kapolri ini berisi 5 poin termasuk mendorong pihak rumah sakit untuk melakukan tes swab pada pasien yang dirujuk sekaligus segera memastikan kejelasan status COVID-19 pasien kepada keluarga. Lewat surat telegram, Kapolri juga mendorong sosialisasi masif kepada masyarakat terkait protokol pemakaman jenazah serta menjaga tempat isolasi pasien dan rumah sakit rujukan COVID-19. Kapolri juga membolehkan pasien dimakamkan secara syariat agama masing-masing jika terbukti negatif COVID-19. Namun proses pemakamannya tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Terkait aksi pengambilan jenazah secara paksa, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiono menyebut ada pasal berlapis yang dapat disangkakan kepada para pelaku dengan maksimal hukuman hingga 7 tahun pidana penjara. Ada pasal-pasal berlapis ya di sana yang diterapkan terkait dengan pasal KUHP maupun pasal Undang-Undang Karantina ya. Ada di sana pasal 214 KUHP, kemudian pasal 335, 336, termasuk dijunjukkan pasal 39 ya Undang-Undang Karantina. Dari beberapa pasal tersebut memang ancaman hukuman yang paling berat yaitu pasal 214 itu kejahatan terhadap penguasa umum ya, kejahatan terhadap penguasa umum ini karena dilakukan secara bersama-sama terkait dengan upaya kekerasan, ancaman kekerasan terhadap pejabat negara yang sah melakukan tugas. Di sana ancaman hukumannya cukup tinggi ya, ancaman hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara. Untuk membahas lebih dalam terkait fenomena maraknya pengambilan paksa jenazah terkait COVID-19 yang terjadi secara sporadis di Sulawesi Selatan dan Surabaya, sudah bergabung lewat sambungan Skype ada pakar sosiologi Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat siang, Mas Imam. Selamat siang, Mbak. Mas Imam, ini marak sekali ini keluarga dan juga kerabat mengambil paksa jenazah PDP di Sulawesi Selatan dan juga di Surabaya. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Jadi saya melihat di sini ada pergulatan. Pertama adalah public knowledge, ya, pengetahuan yang difahami atau pemahaman yang dipahami oleh masyarakat dari manapun itu sumbernya, ya, dan juga mungkin ada kendala-kendala karena ada protokol ataupun ada kebiasaan keagamaan, misalnya bagaimana memperlakukan jenazah. Nah, di satu sisi ada scientific knowledge, pengetahuan berdasarkan ilmu pengetahuan, science, kaitannya dengan COVID ini, yang tentu punya daya tular, punya tingkat bahaya yang berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini ada gap, ada kesenjangan. Nah, sehingga terjadilah itu pergulatan. Yang satu tidak percaya atau bahkan menganggap bahwa kalau sudah dinyatakan ini ada COVID-nya, itu akan merepotkan sekali keluarga dan mereka banyak hal yang akan kehilangan. Pada saat yang sama bisa jadi mereka tidak memahami persis tentang dampak seandainya pasien yang terkena terinfeksi COVID ini dilakukan atau dirawat dilakukan pemakamannya secara biasa. Nah, ini ada yang perlu dilakukan di sini supaya gap-nya tidak terus-menerus terjadi. Jadi public trust juga bisa menjadi bagian dari masalah ya. Karena rumah sakit bisa jadi belum efektif ya untuk menjelaskan kepada pasiennya. Nah, oleh karena itu materi tentang pembelajaran atau pemahaman kepada pasien itu perlu dibuat ya. Jangan dibiarkan masing-masing perawat atau dokter itu menjelaskan secara sendiri-sendiri dan kalau perlu dibantu secara virtual ya, sehingga pasien akan lebih memahami tentang apa dampak yang bisa terjadi kalau seandainya jenazah itu
diambil begitu saja dan bisa tidak diperlakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini yang perlu dilakukan. Mas Imam, yang paling penting adalah ini ada kesenjangan antara public knowledge dengan kebiasaan. Warga masih membiasakan ini seharusnya jika jenazah ini harus dimakamkan seperti A, bukan seperti B gitu. Karena ini ada kesenjangan public knowledge. Tapi yang kita lihat di video yang viral ini banyak sekali warga, tidak hanya keluarga, mengajak kerabatnya dan seperti mengungkapkan kemarahan begitu. Apakah ini bisa dibilang masyarakatnya sudah jenuh hidup di tengah pandemi sehingga abai dan juga melampiaskan emosi mereka? Ya tentu karena Mas Imam, kita tahan dulu sebentar. Kita akan menuju ke kantor gugus tugas COVID-19 karena ada Presiden Jokowi yang akan menggelar konferensi pers di sana. Ya saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo terkait maraknya pengambilan jenazah secara paksa. Selamat siang Mas Imam, kita kembali ngobrol lagi ya. Ini tadi terakhir pertanyaan saya adalah bahwa ada kesenjangan public knowledge dengan kebiasaan mereka, kebiasaan warga dalam memakamkan jenazah keluarga begitu. Tapi yang dilihat di video yang viral belakangan ini adalah mereka meluapkan emosi kepada pihak rumah sakit. Apakah ini bisa dibilang masyarakat ini sudah jenuh hidup di tengah pandemi sehingga meluapkan emosi kepada pihak mana saja begitu? Jadi saya ulangi ya, ada scientific knowledge, pengetahuan sains ya. Dan ada persepsi publik tentang pemahaman kaitannya dengan COVID ini. Nah, jadi yang bertempur itu sebetulnya penjelasan saintifik, penjelasan ilmu pengetahuan modern, ya didasarkan pada para ahli, dan juga persepsi publik yang bisa jadi datang dari mana saja, atau sosial media, atau persepsi dia selama ini. Nah, pada saat gap ini, kesenjangan ini begitu jauh, maka apapun yang dilakukan oleh dokter yang tentu berdasarkan pada protokol kesehatan, scientific knowledge itu menjadi dilawan. Nah, pada saat mereka belum bisa berhasil diyakinkan, belum berhasil diberi pemahaman tentang berdasarkan scientific knowledge ini, pengetahuan sains ini, maka mereka akan mengacuhkan dan bahkan akan marah. Nah, ini yang perlu ada upaya ya yang lebih serius tentang bagaimana scientific knowledge ini, pengetahuan berdasarkan ilmu pengetahuan ini itu bisa disosialisasikan, diberi pemahaman secara lebih baik, lebih efektif. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu yang harus dilakukan, kita perlu juga membuat materi ya pembelajaran yang standar. Jadi setiap rumah sakit, setiap pasien, setiap keluarga diberi pemahaman itu, ditunjukkan film-film durasi pendek, ya apalagi kalau bisa dijelaskan dengan bahasa beragam beragam bahasa daerah dengan tingkat pendidikan yang berbeda, ya sehingga keluarga itu paham betul tentang bahaya kalau seandainya pasien itu terkena COVID dan kemudian meninggal tanpa protokol kesehatan. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, baru setelah ini dilakukan, penegakan keamanan itu betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai orang ngamuk gara-gara dia itu tidak percaya ya terhadap hal itu, terus kemudian itu membahayakan lingkungan. Nah, ini yang perlu dilakukan tahapan-tahapan yang pasti, dan itu setiap rumah sakit dibantu untuk melakukan sosialisasi seperti itu. Dan kemudian tadi saya dengar juga Presiden menugaskan kepada Polri ya, TNI untuk ikut membantu di dalam pengamanan. Karena petugas rumah sakit nggak mungkin itu untuk mengamankan misalnya ada warga yang nekat. Nah, dan demikian juga harus ada penjelasan secara keagamaan juga gitu kan. Misalnya bagaimana protokol kesehatan itu supaya jangan dipertentangkan dengan kebiasaan-kebiasaan dalam situasi normal gitu. Termasuk tentang perawatan jenazah gitu. Saya kira itu yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Kalau tidak, kejadian-kejadian seperti yang terjadi di banyak tempat itu akan terus terjadi.
Jadi yang harus disosialisasikan ini scientific knowledge-nya, bukan asumsi-asumsi yang berkembang yang mereka baca dari internet dan juga sosial media, begitu ya Mas Imam. Satu Betul, hal dan juga itu- Satu hal juga yang ini kalau- Mas Imam yang kita harus perhatikan adalah sekarang ini masyarakat juga ramai-ramai menolak tes cepat, bahkan memasang spanduk provokatif begitu bagi petugas kesehatan. Sementara salah satunya ini terjadi di Sulawesi Selatan. Ini kan kita tahu bahwa di sana itu epicentrum besar selain Jakarta dan juga Jawa Timur. Apa yang Anda lihat di sana? Apakah ini hal yang sama dengan pengambilan paksa jenazah dan apa yang harus dilakukan? Hampir sama sebetulnya kalau menurut saya ya. Jadi penolakan itu karena dia tidak memahami kalau itu dia tertular, terus kemudian ada konsekuensi kan. Konsekuensinya misalnya harus melakukan isolasi diri, harus melakukan aktivitas ekonomi dia mungkin harus terputus gitu. Nah, justru kalau seandainya mereka itu terinfeksi misalnya dan dia harus melakukan konsekuensi itu, pemerintah harus bisa ikut membantu, masyarakat juga harus bisa membantu. Jadi jangan sampai misalnya orang terdeteksi ya secara positif ya, terus kemudian dia tidak bisa mengatasi masalah-masalah ekonominya misalnya. Jadi ini menjadi sangat penting sehingga kalau itu tidak dilakukan, orang tentu akan menolak untuk dites karena jangan-jangan kalau itu nanti saya positif, kehidupan keluarga saya secara ekonomi menjadi terancam. Jadi harus ada jaminan, itu yang menurut saya harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah sosialisasi terkait scientific knowledge, yang kedua sosialisasi terkait dampak apa yang bisa didapat jika Anda positif, jika Anda negatif, dan bagaimana jaminan sosial dan juga ekonomi yang akan berdampak kepada pasien tersebut. Terima kasih Sosiolog UI Imam Prasojo telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.